Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semuanya. Sepertinya sangat semangat sekali ya kalian hari ini ya. Sudah berdoa atau belum? Oke, silakan kita mulai dulu pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan dipimpin. Belum melakukan pembelajaran, bila kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa disebutkan, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Semuanya hari ini masuk? Ada yang nggak hadir? Oke, Ibu absen aja dulu ya. Adrian sehat? Alhamdulillah. Alesha? Alifa? Brilianti? Larista? Dadang sehat Dadang? Alhamdulillah sehat Dadang. Viola? Wanda? Widya? Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya hari ini ya. Oke. Sebelum kita belajar, coba kalian cek dulu deh di sekitar kalian ada sampah atau enggak? Nggak ada. Bersih ya? Aman ya? Oke. Kalau kamu merasa di sekitar kamu ada sampah, silahkan kamu ambil sampahnya dulu. Kamu simpan. Nanti setelah istirahat, kamu buang sampahnya. Oke? Oke. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Oke, betul. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi tentang peran lembaga penegak hukum. Oke. Ada yang tahu peran lembaga penegak hukum itu ada apa aja? Peran kepolisian. Oke, benar. Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana peran polisi Republik Indonesia itu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terus ada lembaga apa lagi yang minggu kemarin kita bahas? Iya, betul. Peran jaksa, peran Polri, peran apa lagi? Oke, hakim, apa lagi? KPK. Terus apa lagi? Satu lagi ada yang masih ingat? Ayo, peran apa minggu kemarin? Satu lagi. Tadi kamu sudah bilang ada Polri, ada hakim, ada KPK, ada jaksa. Satu lagi apa? Betul, advokat. Kayaknya advokat ini agak oleng ya, agak lupa lagi ya. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang 5 lembaga penegak hukum yang ada di negara kita. Sekarang kita akan belajar tentang apa? Kita hari ini akan belajar tentang bagaimana kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat kita. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita nyanyi dulu lagu wajib nasional. Karena hari ini Sumpah Pemuda, maka lagunya juga kira-kira lagu apa kira-kira kalau lagu Sumpah Pemuda? Ya, pasti lagunya adalah Bangun Pemuda Pemudi. Sebentar ya, Ibu siapkan dulu ya. Ada yang mau bantu Ibu jadi dirijennya katanya? Oke, Renova boleh ya nanti jadi dirijennya ya. Sabar ya Renova ya. Menyaksikan untuk negara masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggungan terhadap nusa, menjadi tanggungan terhadap nusa. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang dinamika pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat Indonesia ya. Coba kita perhatikan dulu.
Oke, Ibu punya sebuah kutipan. Sebetulnya tadi kutipan ini juga sudah disampaikan oleh Ibu Denti, betul? Nah, coba bentar ya. Ada yang mau baca kutipannya? Sorry. Sama siapa? Oke. Mau sama siapa? Coba. Adrian. Oke, boleh Adrian, silakan. Kebaca nggak Adrian? Baca ya. Baca, Bu. Oke, silakan Adrian dibacakan. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ya, tepuk tangan dulu buat Adrian. Coba, ada yang mau menyampaikan tidak makna dari kutipan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno ini? Pak, silakan Pak. Apa maknanya buat kamu Pak? Jadi kalau misalnya diberikan 1000 orang tua itu kayak akan menjemput Semeru dari akarnya, sedangkan kalau misalnya kita diberikan 10 pemuda, maka pemuda itu akan mengguncangkan seluruh dunia dengan pergerakan-pergerakan yang dibuat oleh pemuda itu. Dengan adanya Sumpah Pemuda itu kan merupakan satu guncangan dunia gitu bagi dunia. Oke, tepuk tangan dulu buat Eva. Oke, bagus Eva. Jadi kalau menurut Eva, dengan memberikan 10 pemuda itu kita tuh bisa mengguncangkan dunia begitu. Berarti kalau seperti itu, alangkah lebih besar sekali kekuatan pemuda dibandingkan dengan kaum-kaum yang sudah tua begitu. Kalian masih merasa muda kan? Masih merasa muda dong. Harus tetap merasa muda. Oke. Gimana? Oh gitu. Oke, ini nih terkait apa saja yang akan kita pelajari. Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan hari ini yang akan kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah kalian diharapkan bisa menjalankan perilaku sebagai orang yang beriman dan dalam lingkungan praktis berupa perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Lalu yang selanjutnya adalah berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum. Lalu yang ketiga adalah mengevaluasi. Jadi nanti diharapkan kamu itu bisa mengevaluasi bagaimana ya praktek perlindungan dan penegakan hukum yang terjadi di negara kita. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan hasil evaluasi kamu terkait perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Oke. Ini beberapa indikator pencapaian kompetensinya. Oke, jadi nanti Ibu harapkan kamu bisa menganalisis nih apa saja pelanggaran hukum dan apa penyebab dari pelanggaran hukum tersebut. Lalu yang selanjutnya, Ibu juga mengharapkan dalam pembelajaran ini kamu bisa mengidentifikasi apa saja jenis-jenis sanksi yang berlaku di negara kita. Oke, dan yang terakhir, kamu bisa menalar atau nanti mengkomunikasikan juga hasil analisis kamu terkait penyebab pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, bagus. Sekarang, Ibu bagi kamu langsung menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompok di minggu lalu. Ya, masih ingat? Masih ingat ya? Oke, silakan duduk per kelompok. Sudah ya, duduk per kelompok ya? Oke, Ibu tadi lupa menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kamu bisa menganalisis kasus-kasus pelanggaran hukum. Lalu yang kedua, kamu bisa mengidentifikasi sanksi terhadap pelanggaran hukum. Dan yang terakhir adalah merumuskan kebijakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Ibu ada beberapa gambar yang bisa kamu perhatikan terlebih dahulu. Oke, siap? Ya. Siap ya? Oke. Oke, coba. Oke, terlihat siapa aja kira-kira di sini? Ada siapa? Ya. Adia, Rafi, Dadang. Jadi kalau lihat gambar ini tuh kayak kenal gitu ya. Kayaknya mah beren Adrian gitu, Renova mungkin ya. Kesar mah kayaknya enggak, Kesar mah kayaknya anak baik kayaknya mah. Oke, coba perhatikan gambar ini. Ada yang menarik dari gambar ini? Ada. Apa saja hal yang menarik dari gambar ini coba? Oke, ditilang polisi ya. Terus ada pelanggaran. Pelanggaran apa aja coba? Oh iya betul. Padahal di sini tuh udah jelas ada tanda dilarang belok.
tapi kenapa orang ini malah belok di tanda itu gitu. Oke, apakah itu merupakan sebuah pelanggaran hukum? Ya. Jelas itu merupakan sebuah pelanggaran hukum. Kalau gambar yang satunya lagi yang di sebelah kanan Ibu, nah, apa pelanggaran hukum yang pakai baju seragam? Oke, nggak pakai helm, apalagi? Apa? Oh, triceng. Nah, kemarin mah rasanya reptil, sekarang mah ganti jadi triceng ya. Oke, triceng. Kamu mengalami itu atau hanya melihat itu? Kamu itu sebetulnya pelaku atau korban? Kadang jadi pelaku, kadang jadi korban ya. Oh, oke. Masih ada lagi gambarnya, coba perhatikan. Oke, kemarin ada apa? Ada yang bonceng 4. Apakah pelakunya ada di sini? Ada. Siapakah pelaku tersebut? Alifa, siapa lagi? Alifa, Dadang, siapa lagi? Gilang, Ilyas. Ibu kira teh itu tuh kalian gitu waktu masih kecil. Waktu kamu kecil kamu mengalami ini enggak? Tidak. Nah, tidak. Saat kamu sekarang kamu sering melihat ini tidak? Di mana kamu sering melihatnya? Di jalan. Oke. Siapa yang biasanya melakukan itu? Anak muda. Anak-anak muda. Kamu masih muda? Termasuk kamu berarti? Oke. Di bawah umur ya. Oke, Ibu masih ada satu video. Kita tonton dulu videonya. Ada yang menarik dari video ini? Ya. Oke, dari video dan gambar yang tadi kita sudah sama-sama saksikan, silahkan kamu diskusikan dengan kelompok kamu ya terkait apa saja hal yang menarik atau apa yang ingin kamu ketahui dari gambar yang tadi sudah kita tonton bersama-sama. Apa yang pengen kamu tahu dari gambar-gambar tersebut? Silahkan dituliskan dulu di buku catatan. Ibu kasih waktu 5 menit dulu. Ya, tuliskan pertanyaannya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin pertanyaan yang terkait dengan gambar dan video yang tadi Ibu tayangkan yang ingin kamu tahu. Jadi maksud kamu gimana respon masyarakat terhadap hal tersebut gitu ya? Melihat si pelaku itu gimana gitu. Apakah masyarakatnya diem aja gitu atau bahkan masyarakatnya juga menganggap ya itu tuh kebiasaan gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Oke, bagus. Apa lagi? Gimana? Kelompok kalian ada pertanyaan apa aja? Oke, biar nanti nggak terjadi lagi gitu ya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Harus ada sanksi alternatifnya apa gitu ya. Oke, bagus. Lanjutkan diskusinya. Oke, Ibu rasa kalian sudah membuat pertanyaan yang menarik. Agar pertanyaan kamu itu diketahui juga sama teman-teman yang lain, silahkan kamu boleh tuliskan pertanyaan-pertanyaan kamu di depan. Oke, jadi di kelompok ini ada 4 pertanyaan. Oh, biar Ibu tidak lupa, gimana kalau kita beri nama kelompok ini sebagai kelompok hakim? Oke. Nah, kelompok ini kelompok hakim. Mana kelompok hakim? Oke. Kelompok ini Ibu beri nama apa? Yang lembaga penegak hukum. Setelah hakim apa? Advokat. Sepakat? Advokat? Sepakat ya? Oke. Kelompok ini namanya mau penegak hukum apa? Jaksa. Oke, jaksa. Oke, ini apa aja? Pasrah sekali apa aja. Jadi sudah ada hakim, advokat sama jaksa. Sisanya APK. Bukan, atau nggak ada presiden. APK saja ya. APK. Di sini Polri, oke? Alah, ini satu lagi apa? Ini mah korban saja ya. Karena kan biasanya harus ada korban. Jadi ini kelompok korban.
Ah iya. Oh pelaku ya, lebih cocok kayaknya pelaku. Terima kasih ya Pak, idenya cemerlang sekali ya. Oke, mari kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi sebelumnya. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang sama atau tidak? Kita analisis dari kelompok hakim dulu. Oke, berarti ada berapa pertanyaan yang tersisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, tapi dari 11 pertanyaan ini sebetulnya kan bisa disederhanakan. Ada pertanyaan yang bisa langsung dijawab, betul? Nah, sekarang silahkan kamu diskusikan dengan kelompok kalian terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, Ibu berikan lembar kerja peserta didiknya kepada kalian. Di satu kelompok silakan dituliskan di sini hasil pekerjaan kalian. Jadi di situ sudah tertulis kan apa saja yang harus kamu isi. Silahkan didiskusikan dengan kelompok kamu. Nah, nanti apa hasil diskusinya berupa apa? Kamu boleh memilih sesuai dengan keinginan kamu. Mau itu berupa infografis boleh, mau berupa video iklan supaya tidak melakukan pelanggaran hukum juga boleh, atau juga kamu boleh berupa esai atau tulisan terkait bagaimana upaya pencegahan pelanggaran hukum juga boleh. Dalam satu kelompok satu produk saja yang dihasilkan. Boleh pilih salah satu. Bisa dipahami? Bisa ya? Sekarang Ibu kasih waktu ke kamu untuk berdiskusi itu selama 15 menit. Bisa? Bisa ya? Oke, silahkan. Oke, tepuk tangan dulu. Hebat, hebat nih. Tadi kamu bikin video campaign ya? Iya. Oke, bagus. Oke, silakan. Dilanjutkan kerja kelompoknya. Boleh. Sebagian boleh dimasukkan. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Kamu jadinya rencananya bikin apa? Video? Video kampanye apa? Atau video apa? Vlog? Vlog, tapi memberikan sekaligus edukasi. Oke, sekaligus edukasi ya? Oke. Di mana? Mau di sini? Di sini aja. Oke, bagus. Semuanya disolok. Ayo guys. Kalian aja dulu. Sok. Bukan. Oke guys, kita kali ini akan membahas mengenai masalah-masalah pelanggaran hukum yang terjadi di lalu lintas, ya betul? Betul. Nanti kita akan jelaskan bagaimana lebih lanjutnya di next part. Oke? Stay tune terus. Dadah. Tunggu. Stay tune dulu. Sama dulu nih. Menurut ya, harus bisa. Oke, waktunya cukup ya untuk diskusinya. Sekarang cukup. Sekarang silakan kamu presentasikan hasil yang sudah tadi kamu diskusikan dalam kelompok kalian. Dimulai dari kelompok mana dulu? Ada yang mau lebih dulu atau mau ditunjuk saja? Tunjuk saja ya. Yang sudah siap siapa? Belum ada yang siap? Terlalu cepat. Oke. Kita mulai dari kelompok Eva terlebih dahulu. Kelompok apa ini tadi namanya? Kelompok pelaku. Oke. Memang kalau pelaku harus lebih cepat daripada yang lain. Jadi kelompok pelaku dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kami dari kelompok pelaku akan mempresentasikan apa yang telah kita diskusikan. Oke, yang pertama pemaparan materi dulu dari saya. Nah teman-teman, akhir-akhir ini kalau kalian aware atau kalian peduli itu terhadap
lalu lintas, banyak sekali pelanggaran yang terjadi di lalu lintas. Salah satunya tidak memakai helm. Nah, teman-teman, kalian kalau ke sekolah suka memakai helm atau tidak? Jawab yang jujur. Oke, alhamdulillah ya, berarti kalian sudah melakukan atau melaksanakan tata tertib lalu lintas dengan baik. Nah, kalau dari kita banyak, maksudnya kita selidiki gitu, banyak banget anak sekolah yang tidak memakai helm. Mungkin alasannya tuh karena berat pakai helm teh, atau enggak kayak enggak estetik helmnya kayak gitu. Nah, maka dari itu yuk kita kampanye. Jadi teman-teman di sini mau mengampanyekan. Iya. Oke, silakan teman-teman. 1, 2, 3. Stop melakukan pelanggaran lalu lintas. 2024 nggak pakai helm. Jangan jadi ya. Udah 2024 masih terobos lampu merah. Jangan jadi ya. Mari kita wujudkan Indonesia emas dan tanpa melanggar lalu lintas. Halo guys. Ya, kali ini kita kembali di vlog edukasi ya. Kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran lalu lintas. Nah, sebelumnya kami menjelaskan, di sini kami mempunyai banyak sekali narasumber. Boleh disorot? Kasus. Ya, narasumber tersebut akan kami tanyakan sedikit demi sedikit untuk mendapatkan jawabannya. Oke, kita mulai dari sini dulu, Barudak. Ya, sebutkan ya menurut kalian apa saja pelanggaran kasus-kasus di lalu lintas. Yang pertama tidak memakai helm, yang kedua menerobos lampu merah, terus Bonceng tiga. Jadi banyak sekali ya. Oke, lanjut saja. Menurut kalian apa sih penyebab pelanggaran hal tersebut terjadi? Menurut aku ya karena ada budaya berkendara, jadi mereka tuh merasa kalau itu tuh hal yang wajar. Nah, Karena kebiasaan. oke, jadi itu salah satu penyebab bahwasanya hal tersebut menjadikan kebiasaan oleh masyarakat kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai penyebab mengapa mereka melakukan pelanggaran tersebut. Seperti tadi contohnya, yang pertama itu ada kurangnya kesadaran dan pendidikan. menurut teman-teman apa itu kurangnya kesadaran dan pendidikan? Terus kasih contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami kan tadi sudah dikirim infografisnya tentang Tadi produk infografisnya udah dikirim tuh. Sudah. Sudah. Coba kita lihat infografis yang dikirimkan oleh kelompok ini. Oke, silakan. tentang hal apa yang mempengaruhi orang melakukan pelanggaran tersebut. Jadi yang kita temui itu ada empat faktor yang mempengaruhi orang-orang melakukan pelanggaran tersebut. Yang pertama adanya kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan yang mereka lakukan itu seperti kelompok yang sebelumnya sudah bilang, orang-orang melanggar pelanggaran tersebut tuh karena merasa bahwa hal yang mereka lakukan itu normal-normal aja dan nggak aware juga. Mereka tuh merasa kalau hal yang mereka lakukan itu dianggap benar, padahal jelas-jelas hal itu salah gitu, dan mereka menganggap normal dan mereka tuh melakukan hal itu tuh terus-menerus, jadi sehingga menjadi kebiasaan gitu, dan mereka tuh less education juga. Mereka juga merasa gengsi, kayak yang disebutkan Eva, di saat disuruh pakai helm tuh ngerasa kayak mukanya jelek kalau pakai helm atau sebagainya gitu. Jadi mereka melakukan itu tuh setiap hari gitu, dan menjadi kebiasaan mereka juga. Yang kedua ada meremehkan resiko. mereka juga meremehkan resiko dan juga menganggap enteng bahwa hal yang mereka lakukan itu tidak memunculkan resiko yang besar untuk masyarakat gitu. Contohnya seperti orang yang menerobos jalan berboden atau menerobos lampu merah, mereka tuh merasa bahwa hal yang mereka lakukan tuh berdampak sama dirinya sendiri aja, padahal kan jelas-jelas di saat berboden tuh kan beda arah, bisa menimbulkan resiko kecelakaan atau yang lain-lain, tapi mereka tuh merasa bahwa resiko itu tuh gak mungkin terjadi gitu, jadi mereka menganggap enteng. Hentikan kebiasaan melanggar aturan, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
Jadi di sini nanti di akhir kita ada kampanye dikit ya teman-teman. Oke, yang pertama kita lanjut ke apa penyebab pelaku melakukan pelanggaran lalu lintas. Jadi ada dua ya. Yang pertama itu kurangnya kesadaran dari pelaku tersebut atau kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut. Nah, jadi karena kurangnya kesadaran hukum dari si pelakunya tersebut yang mengakibatkan si pelakunya melakukan pelanggaran hukum gitu. Yang kedua ada ketidaktegasan aparat. Oke, mungkin itu juga salah satu faktor ya yang bisa menyebabkan pelanggaran hukum di mana-mana karena ketidaktegasan dari aparatnya tersebut yang menegakkan hukum begitu. Oke, selanjutnya ada dari sanksinya. Nah, dari sanksi tersebut tuh ada apa aja sih? Kalau yang tidak memakai helm, apa Pia? Yang tidak memakai helm itu bisa mendapat kurungan selama 1 bulan dan denda sebesar 250.000. Nah, untuk yang kedua adalah yang menerobos lampu merah. Bagaimana? Nah, untuk yang menerobos lampu merah itu didenda maksimal 500.000 dan kurungan penjara 2 bulan. Begitu, itu sanksi dari melanggar lalu lintas begitu. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana gitu tanggapan masyarakat atas adanya pelanggaran hukum atau lalu lintas tersebut. Jadi tanggapan masyarakat tuh sudah capek atau sudah muak melihat pelanggaran yang ada di daerah tersebut gitu. Karena masyarakat sana juga merasa risih karena adanya pelanggaran yang setiap harinya pasti ada dilanggar oleh masyarakat begitu. Stop melakukan pelanggaran hukum karena itu bisa merugikan orang-orang di sekitar kalian. Wow. Oke, tadi teman-teman semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bukan hanya mempresentasikan hasil diskusi, kalian juga menampilkan produk hasil karya kalian. Ada yang berupa kampanye, ada yang bikin vlog, ada yang bikin infografis, dan bahkan ada juga yang bikin esai dari kelompok ini. Ya, nah sekarang silahkan kalian buat kesimpulan terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke? Nah, Ibu kasih waktu kepada kalian 5 menit untuk menuliskan apa kesimpulannya dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah selesai ya mengisi hasil evaluasinya ya? Sudah? Oke, sekarang terakhir nih, Ibu minta satu orang menyampaikan bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Nah, Adrian, silahkan. Adrian sepertinya dari tadi, Ibu lihat Adrian hari ini paling semangat. Ya, nah, Adrian, gimana perasaan kamu hari ini setelah kita belajar bareng-bareng, Adrian? Ya, perasaan saya hari ini tentu sangatlah senang gitu ya. Terutama kita tuh belajar mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum yang dimana itu tuh kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi benar-benar seru lah gitu. Apalagi tadi kita banyak melakukan kampanye yang cukup ada lucu-lucunya gitu. Oke. Jadi hari ini Adrian merasa senang ya karena pembelajaran hari ini ada lucu-lucunya, katanya kita bikin campaign tentang bagaimana cara berlalu lintas yang baik dan benar. Oke, tepuk tangan dulu buat Anda. Oke, Ibu rasa cukup ya untuk hari ini kita belajarnya. Nah, minggu depan kita akan belajar bagaimana partisipasi kita atau bagaimana kegiatan kita yang mendukung perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Jadi, Ibu harapkan minggu depan kalian baca-baca dulu di rumah. Oke? Jadi ketika masuk ke kelas, kita sudah sama-sama siap untuk mempelajari materi baru. Paham? Ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ya? Cukup ya? Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti tolong KM ke Ibu untuk Ibu bagikan hasil ulangan di minggu kemarin. Bisa dipahami?
Bisa ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.